bertumbuh sama dewan yang bisa melakukan peningkatan ya, hukum masyarakat dengan buktinya melakukan pelatihan. Kalau sampai ibu tersangka, ya kan, katakan di Padang. Jadi kalau memang itu bisa melakukan kerjasama yang baik, insya Allah aku yang jadi hajat atau niat dari Sisipu, bagus beliau Sisipu, ya ada. Sisipu inisiator ulung ya, insya Allah. Yang pelapor nanti pribadi, ya insya Allah nanti mau koordinasi dengan para ketua, pembina penasehat, ya semaksimal aku nanti alokasikan anggaran untuk pelatihan ini. Ya. Cuma sekarang untuk informasi ya, nanti anggaran itu pokok. Anggaran itu kalau untuk 2020 itu sudah selesai. Ya, karena selesai. Karena anggaran itu kan mulai pembahasannya bulan untuk 2020 pembahasannya awal 2020. Nanti bisa nanti kalau ada perubahan itu masuk. Perubahan itu baru nanti di bulan Juli atau bulan Agustus itu masuk. Untuk petir untuk awal tahun nanti untuk 2025 ya, tapi untuk peningkatan kepada anggota dewan kota kabupaten untuk anggaran untuk awal 2025 mulai dibahas. Itu jalannya. Ya, tapi kalau lambe, ada dapat jadi nih. Ya kan, kita macam artinya itulah macam payah alurnya untuk gambar anggaran. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya yang namanya yayasan yang diketahui hari ini artinya kita hadir untuk menjawab persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat ya Pak Prof. Ya, Bapak tadi Pak Ridwan itu kan jalan ke surga. Gitu, jalan ke surga. Jalan ke surga, mudah-mudahan Iko bisa menjadi besar. Ini sederhana. Sumbar pun kalau potensinya sangat luar biasa. Tidak usah berubah ke Padang. Padang itu masih ada tanah yang hari ini, lahan yang hari ini 2000 hektar belum tergarap. 2000 hektar. Dari Partai Padang Preman, Solo sampai Bisnis belum digarap. Ya, kalau itu digarap dengan pelatihan yang diberikan misalnya pelatihan cara petani, pelatihan cara kebun, pelatihan cara ternak, lahan itu cuma lahan itu belum maksimal itu. Kini berada di Kabupaten Solo. Kini Bupati besar artinya dengan semangat buka lahan gitu. Artinya diberi kesediaan masyarakat kedua, ya kan, diberi kemudahan untuk mendapatkan laporan. Ini Kabupaten Solo itu buka lahan sebenarnya. Buka lahan, buka lahan. Jadi sebenarnya kalau hari ini misalnya pengalaman kami di awal Baladang, karena aslinya jauh, ya aslinya jauh, masih ada sampai ke Ladang, makan waktu sekitar 3 jam ya, ke Ladang, 3 jam. Lah ke Ladang sampai 3 jam kan bayang dari Timur, habis waktu Timur Sinanto mereka. Jadi filosofi kan sederhana aja. Semakin capek ke Ladang, semakin capek lebih tinggi. Semakin lambe ke Ladang, semakin lambe bisa tapi tinggi. Jadi itu kan pemerintah itu yang 2000 hektar itu buka supaya mereka gampang sampai ke Ladang. Itu pembinaan pakai ketua tadi, pembinaan baca roba ternak, baca roba petani, baca roba kabut. Karena potensi itu potensi yang perlu kita tahu. Untuk gambaran Padang itu kotanya sendiri sudah. Kenapa? Kajian kenapa Padang hari ini itu masih banyak persoalan? Karena capaian pendapatan rendah. Sementara potensi ada. Ya, waktu dilakukan kajian dari pihak ketiga,
pendapatan asli daerah Kota Padang itu berada di angka 1 triliun 2000 lebih. Padang itu bukan kota miskin. Inflasi yang kami nangkut bukan miskin. Potensinya ada, cuma mengolahnya belum maksimal. Tadi potensinya 1 triliun, tercapai cuma sekitar sampai hari kami rapi itu mampu pemerintah kota di angka 650 miliar. Ya, 350 berarti 350 miliar kan masuk. Sudah terikuti perjalanan APBD Kota Padang. 6 tahun terakhir itu cuma capai APBD berada sekitar 60 sampai 65%. 35%. Ya, kalau capai PLD itu bisa menjadi 85%, berarti ada peningkatan pendapatan asli Kota Padang sekitar 200 miliar. Termasuk Sumatera Barat. Sumatera Barat hari ini termasuk provinsi yang nomor 2 terendah miskin di Sumatera. Apanya salah? Apanya salah? Ya bagus. Apanya salah? Jadi bisa, jadi Padang itu ya, memang strategis. Jadi kita berharap Padang itu kalau sederhana aja, Padang itu bisa pendidikan gratisan, bisa pengobatan gratisan. Ya, kita potensinya. Sebenarnya kita tadi menyampaikan dari awal angke sekitar 20%. Ya, berarti dari APBD itu yang perubahan, ya kan? Betul. Itu ada ampun lebih kurang 20 miliar. Itu 6 tahun bukan masalah kok. Bukan 1 tahun, 6 tahun itu masalah. Ya, justru persoalan yang usaha wajib daripada apa? Itu masih banyak persoalan. Jadi mudah-mudahan ya awak berharap ke depan Yayasan Bina Ranah Rantau bisa ikut merupakan kemana untuk bersama untuk bergerak di bidang sosial. Kalau bidang sosial itu yang banyak itu kan kesabaran, ya kan, ikhlasan. Karena situ itu ada pengorbanan. Pertama pengorbanan masalah waktu, tenaga, kapal baru, itih. Ya, sebagai cek rambang itu datang ada terus sudah banyak di luar. Tapi nanti sudah target awal pakai cek ketua tadi, tujuan di bawah suruh ya. Ya Allah yang akan membalasnya kebaikan awal. Yang penting di situ ada kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ketua DPRD Padang. Ada 2 hal penting yang sudah beliau sampaikan yang selama ini sangat kita harapkan. Pertama, sekretariat. Dulu Mas dan janjikan juga, tapi belum dikajukan tempatnya. Sekarang alhamdulillah di tempat welcome Sumatera Barat. Izin ya, menurut kita perlu dibahas ketua kamu dulu ada Langsung action. Izin ya, silakan. Saudara bisa tanya. Ya, baik. Terima kasih. Yang kedua, karena penyampaian oleh Pak Ketua Reju Jambi, karena beliau Pak Ketua Reju Jambi. Lekapnya Safrial Kani, Ketua Reju Jambi.
walaupun orang Padang asli, secara hukum. Jadi itu orang Padang itu kan yang ngaji sampai ke lagi, karena dia kerja ke lagi, dunia kan kuasai. Itu jawabnya. Tungkek sampai. Kemudian Pak Ridwan tadi mengatakan mari kita dekati terutama daerah pemilihan Pak Safir Kani, dan ternyata beliau tidak mencalonkan diri, tapi lebih dari itu beliau mau ke BA1P. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan sampai cita beliau. Tadi satu aku. Ini calon. Maka ini kalau bersama. Kan itu pakai Kan syarat. setuju kan? Syaratnya harus didukung sama-sama. Itu yang penting. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada sumbang saran dari para hadirin dari kita bersama, dipersilakan sementara untuk 3 orang saja dulu. Bundo Leli, satu lagi Mbak Muslim Tawakal, Ibu Iyarita dari Agam. Dipersilakan Bundo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Malio. Itu satu kebahagiaan banget. Sebenarnya tadi harusnya lebih kencang. Karena lah tadi lah diagihnya apa bensin, tadi sudah bensin ya Pak Sadarkanyawa. Tapi dulu memang itu lah barahari ya kan di perjalanan. Alhamdulillah, tapi yang hariku hari yang sangat bahagia banget Pak Sadar. Namo Bapak itu lama kami jangan, siku lama kemana Pak. Dari Jakarta sampai ini kok pagi saja yang mana ya Pak Sadar kami. Rupanya ganteng banget Bapak. Tidak nyangkut kok, dia sengkul kayak bajang gitu kayak Pak Ridwan. Kayak Oh itu Pak. Iya Pak ya Reza. Iya, rupanya ganteng banget. Dan kayaknya masih muda milenial. Dan kayaknya potensial banget. Aku tadi itu berharap enggak bisa bertemu Bapak bisa menyampaikan apa yang kami rasakan. Ternyata lain diizinkan Tuhan. Inilah yang paling berbahagia. Nah, di samping itu gayung basambli, Icek Ambo Pakam, kami ada bertemu mengadakan pelatihan di Solo. Rencananya tanggal 30 itu ketemu dengan Pak Wagub. Ternyata Pak Wagub nggak bisa. Kami yang remaja 72-78 ke bapak kami ke 78 dari Jakarta Pak 78. Nah 78 lewat 2 bulan. Ambo menjelang 70. Kalau ke bapakku akan melewati 70-an. Jadi remaja-remaja 70-an saja. Alhamdulillah waktu di Jakarta tapi kiat kami itu dengan usia apa yang kita pakai? Setidaknya ada yang akan kita tinggalkan ke anak cucu kita nanti bisa mengukir sejarah walaupun sakit. Nah, apa tuh yang enggak kita buat sajalah. Jadi lama kami 1 tahun kami Pak mengadakan pembicaraan. Nah, ibaratnya kayak remaja-remaja karena kami ngumpul di satu tempat. Ada di Blok M, di Al-Azhar, ada di mana pokoknya yang kenyaman saja. Nah, dalam hati lain galak-galak, Pak lain sanggup awak mandukan. Padahal kalau segi finansial kami tidak punya lain. Kecil orang Jerman atau orang Betawi lah pensiun saja. Nah, pensiun Pak bukan pensiun. Jadi, ada tidak kemampuan awak?
tapi kita cibo. Alhamdulillah, cek orang basamu mako kajani. Nah, walaupun lah sampai jam 2 malam dia, aku sampai tunggu di rumah bapak. Aku seorang pekerja yang produksi lah masih Minang Jo. Nah, jalan tengah malam aku aja yang mama nolak koma. Lalu koma di rumah selesai kerja anak-anak, tapi yang benar. Nah, hari ko mau bahagia banget. Kapatan aturan tak jadi bertamu di Pak Wagub. Kami kebetulan di IKM, Ikatan Keluarga Minang, yang dipimpin oleh Pak Patizon, Ketua Umum kami. Jadi Pak Audi sebagai wakil itu masuk di dalam kepengurusan IKM. Nah, apa jawab Pak Audi itu tidak memanggil Bapak Ananda, karenanya anak dia kan kita keluarga. Jadi anak. Alhamdulillah bukan sampaikan dia Pak Audi, Pak, kalau kami nan sepupu naik mobil 3 hari baru sampai seberapa kaki Pak. Sudah itu nan naik pesawat ada bertiga kami. Iko keadaannya gini lah tinggal tulang kulit pembalik tulang. Nah kami bertiga kau naik pesawat, hendak lo talok do tapi bangga cibuan do. Akhirnya macam ya kita kan remaja itu Pak Audi tersentuh hatinya. Ulah kecik ambo bersyukur bana dapat seorang gubernur muda milenial tapi santun. Akhirnya Bunda Leli keciknya jadwal kalah schedule kalah balik Bunda jadi. Memang tanggal 30 kami pergi ke Jambi untuk menghadiri musyawarah tilawatil Quran. Nah, sekejurkan, tapi kami majuan tanggal 26 pembukaan di situ datanglah beliau. Dia rasanya ayam aku jatuh pada tempat. Bab itu seorang yang banyak benar diagendakan semuanya ya tugasnya selama sekian mungkin tidak tahu beberapa bulan, tapi masih disediakan waktu untuk kami. Kami kan cantik-cantik dan ganteng-ganteng tidak apa. Nah, tapi santun beliau. Dihargai dikasih waktu. Dan angkulo kini ko bertamu juga saya kali ndak ke dalam lain lah pabrik jatuh ayam aku. Babi itu kami lah mencoba merambah. Kecik kami Pak yang aduh ya Allah ya Tuhan di sana diberi jalani. Nah, Iko lain kata terkejut kok. Aku harus melupakan mimpi-mimpi. Ternyata gayung koyo basambit. Dek bapak makan dikasih jalan, dikasih untuk apa sekretariat kami belum ada sampai sudah difasilitasi nanti untuk apa namanya kalau ini apa dibantu kami rekomendasi itu nama Pak. Kita terima kasih banyak Pak. Nggak nyangkut inilah pemimpin yang akan kita tiru ya kan, maksudnya masih mendengarkan suara hati dan mau remaja-remaja sedikit harusnya yang lebih muda itu lebih semangat. Kami hanya ingin mencontohkan lagi rambah jalan mbok iya nanti mudah-mudahan ada yang mengambilkan. Jadi terima kasih banyak atas fasilitasi yang Bapak berikan. Sejarah bagi kami akan terpikir indah Pak selamanya. Nah itu saja mungkin kalau Bapak yang panjang kecil orang bahasa mau makan jadi. Nah tolong kawan-kawan ambo itu ada profesor kok ada ambo kalau di kelas ambo tadi ada Pak Muklis Muslim ini Pak Profesor Ambo nggak ngiu profesor itu di Siko kok adik Ambo kalau profesor itu mungkin di kampus. Ambo kecil dia kan keciumnya Pak. Dia katanya bukan ada murid tahun yang pentingnya adik Ambo. Nah terima kasih banyak ibadah kesantuan yang punya Bapak tadi itu fasilitas yang Pak berikan tadi. Mudah-mudahan terjalin kerjasama kan ini mengentaskan kemiskinan. Sudah tuh Pak Kalbi mengangkat kesejahteraan dan
membuka lapangan kerja. 3 itu program kami Pak. Pendidikan, mendidik, melatih, mengembangkan kebencanaan. Mudah-mudahan apa sisa-sisa tenaga kami, usia kami masih bisa berbuat dengan ini dukungan Pak ini benar-benar kita hebat, benar beri tepuk tangannya. Benar-benar tangannya dong. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama ya, lancar memberikan apa walaupun sedikit apa yang bisa kita lakukan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deli. Sebentar sebelum Pak Muslim, silakan Pak Guru. Ini ada kenal Pak konseptor sini. Katakan kan pelatihan tentang surat Al-Qalam. Nah, besok membuka bidang kesehatan karena ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sementara sampai beliau. Jadi mudah-mudahan bakti itu akan berjalan terus dan makin lama makin meluas. Amin ya Rabbal alamin. Persilakan Pak Dr. Muslim bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Pengurus, Pak Pembina, Penasehat, Pengawas, serta seluruh jajaran dan undangan yang hadir pada saat ini, terutama saya yang diundang melalui Pak Dr. Wedi Haroza. Baik, melihat paparan yang disampaikan tadi, sudah 1 tahun 2 bulan berdiri Yayasan Bina Ranah dan Rantau. Selama ini saya melihat belum mendengar apa yang kurang. Yang kurang adalah sosialisasi. Kalau ini dilanjutkan terus dan jangan. Yang tahu hanya wakil gubernur saja, ketua DPRD saja. Padahal tokoh-tokoh kita banyak, orang-orang dermawan kita banyak, baik yang di rantau maupun yang di ranah ini. Tentu saran saya, yayasan ini perlu banyak disosialisasikan melalui media. Media sekarang ini adalah alat yang sangat canggih untuk promosi. Bagaimana itu bisa dilaksanakan? Kalau itu bisa terwujud, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, kita optimis program akan bisa terlaksana dengan baik. Kalau masyarakat tahu apa maknanya dan apa yang dilaksanakan. Saya dengan Pak Dr. Wedi Haroza ini aktif di DIN, Pak, Daerah Istimewa Minangkabau. Wah, berapa tahun betul? Sejak 2011 Pak, saya aktif dengan beliau. Tapi yang kurang waktu itu apa? Dukungan Pemda itu tidak maksimal. Sehingga sampai ini tidak terwujud-wujud itu. Hanya banyak awak membelalang dengan kalam, mencuil oleh rugi. Kalau itu terjadi tidak bisa terlaksana. Termasuk yayasan kita, Yayasan Bina Ranah dan Rantau ini, kalau seperti itu saya yakin akan jalan. Maka waktu itu saran saya perlu sosialisasi lebih luas lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat Minang, karena sasaran kita adalah Minang. Nama saya Yayasan Bina Ranah dan Rantau, berarti Minang. Gimana itu? Apalagi di Jakarta, di Bandung orang Minang banyak. Tadi informasi dari Ibu sudah ada, itu pun terbatas. Sekedar dengan ketua saja Pak Fadlizon. Pak Fadlizon kan individu satu, padahal kita ini banyak sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekretariat itu penting. Orang tidak akan kenal kalau tidak ada sekretariat.
Tadi baru angin segar, angin terujud ya Pak Sabril kami. Ini apa yang Pak lontarkan tadi, itu semua harapan kita itu terwujud. Setuju tuh Pak? Kalau enggak Pak dituntut saya mati. Dunia akhirat Pak dijanji Pak. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang beriman, sempurnakan oleh janji. Innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya selama banyak tokoh politik janji banyak Pak. Tapi pelaksanaannya belum sepenuhnya. Tapi Pak Sabril ini kalau janji dan janji, insya Allah. Buktinya Pak. Buktinya malam ini kita diundang makan bersama. Beliau alhamdulillah hadir. Kalau tidak datang beliau akan tutup. Tapi karena beliau ini saya tahu beliau. Karena Padang ini beliau ketua DPRD Kota Padang. Banyak kiprah beliau, banyak kemajuan dan peduli terhadap masyarakat. Alhamdulillah. Dengan adanya sekretariat ini, Pak, saya tentu ingin tahu juga nanti di pusat di mana sekretariatnya. Karena di pusat kalau nggak ada sekretariat, orang tua bertanya sudah ada di Mas sudah ada. Beko jawab. Pesan jawab. Di pusat harus ada, karena dengan ada di pusat tentu ada pengayomnya siapa. Yang mengayomi pusat itu siapa? Kita banyak orang ini kan banyak merantau Pak. Karena pantunnya itu karantau madang dulu babuah balun di perantau udah dulu di kampung atau balun. Orang kita banyak merantau, hampir berapa persen kita merantau Pak. Itu arti sekretariat yang ada di pusat tersebut harus lebih semarak daripada yang ada di ranah ini. Bagaimana itu bisa terwujud dengan baik dan itu yang lebih disosialisasikan. Siapapun orang melihat apalah nan yayasannya. Sebenarnya nama yayasan tidak bisa keuntungan Pak, tapi adalah PMA Pak. Pak Ketua PMA, penanaman modal akhirat. Di PMA ini penting. Kali kita sudah RS remaja senja. Sebenarnya RS itu ya. Pak, kalau hanya yang tua saja Pak, aku yakin nanti kayak lalu tak ada. Tidak lama lain itu. Contoh tadi, yo turun dari Jakarta ke Padang, 30 pabrik tunang. Kalau harus ditinjau ulang kembali. Yayasan yang ada harus dilibatkan yang muda-muda. Tinjau Pak, mana gaya itu sakalo terbatas. Di Kota P ada yang muda pelanjut. Dengan ada yang muda pelanjut ini, yayasan ini akan berkekalan seperti apa dari kali gue ikon yang ditinggal untuk anak cucu. Dia tidak tahu Pak meninggal anak cucu itu. Makanya Kota P ada. Libatkan yang muda-muda di dalamnya. Di samping yang tua-tua ini membina mereka. Awak penggerak, tapi namudo pelaksana nanti. Iko harapan. Yang ketiga, memang segala sesuatu harus ada sumber dana. Nah, kuliah kudi merah saya. Nah, baik piti dan pindah kayu. Kalau tidak ada piti tidak jalan. Makanya perlu sumber dana. Tadi informasi saya dengar. Nah, gaya kok tidak ada piti dulu. Namanya pangsiun jadi begitu. Kalau pangsiun itu tidak ada sama apa lagi. Nah, lalu siapa yang diharapkan? Inilah. Di sumber dana itu harus sumber dana tetap harus ada. Tanpa ada sumber dana tetap tidak mungkin. Kalau hanya belas kasihan pejabat saja itu sesaat ya Pak. Sesaat bisa kegiatan jalan, itu tidak ada lagi. Itu tadi jalan satu kali karena kebaikan dari wakil gubernur dari Pak Ibu Budi Pak mau dia, tapi itu tidak bisa. Ini harus continue sumber dana.
apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu harus secara bergulir. Bagaimana bisa untuk mengangkat derajat atau ekonomi orang miskin itu bisa sejahteraannya bisa terangkat dan sumber usahanya bisa jalan terus, itu secara penting. Bagaimana itu bisa? Yang terakhir, memang perlu kalau ada sekretariat, nanti tentu ada tenaga sekretariat yang betul-betul dilatih dulu. Kalau tidak dilatih mereka lalu ditetapkan sebagai sekretariat, nanti sekadar penuntutan Pak. Perlu dilatih dia dari segi keuangan, pengelolaan keuangan, dari segi manajemennya bagaimana, dan dari segi melayani orang, bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik. Saran saya itu mudah-mudahan saya sudah berpengalaman di organisasi Pak, saja dulu sampai kini. Saya banyak hampir 10 organisasi yang saya geluti selama ini. Terakhir saya Wakil Ketua Muhammadiyah Sumatera Barat 22 tahun, Ketua Muhammadiyah beserta 1 periode, dan Ketua Advisi Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Sumatera Barat. Dosen Sumatera Barat saya ketuanya. Alhamdulillah banyak organisasi yang saya Dewan Pendidikan dan anggota Dewan. Saya pernah anggota Dewan, anggota DPRD beserta 1 periode. Demikian, terima kasih. Banyak maaf kalau salah, tapi ini untuk kebersamaan. Mari kita bersatu kompak, sacio banaya sadajia babasi, kamu kisah memenati kalau rasa menurun, tadi lantas makan ini tertulis masalah makan tanah, pada sama dari buah dengan sama tinggi, hati gada sama berapa hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim, sarannya sangat jelas. Saya pikir patut malah harus kita laksanakan. Perlu saya tegaskan, dibisikan oleh Pak Iwan bahwa yayasan ini memang bersifat sosial, tapi dikerjakan dengan cara profesional. Gitu. Gimana kiatnya itu sudah ditunjukkan oleh Pak Iwan kepada Ketua. Tinggal di Ketua lagi. Selanjutnya kita persilakan Bu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syafriul kami dan bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang perlu saya hafal nama dan gelarnya karena saya baru. Perkenalkan, saya Ernita. Saya berasal dari Maninjau yang saya tadinya dirantau selama 25 tahun. Saya di Jakarta mendirikan Yayasan Pendidikan Al-Quran yang di bawah naungan Istiqlal dengan Ustaz Nazarudin Umar. Saya pengalaman dari murid 1 orang sampai saya punya murid 120 orang dengan rumah kecil kontrakan seluas 4 meter kali 3 meter dengan guru yang sangat berpengalaman di bidangnya, guru-guru mahasiswa hafiz Al-Quran. Cuma walaupun di situ saya bisa dibutuhkan, Pak, hati saya merasa kasihan dengan keadaan di kampung saya sendiri. Akhirnya saya putuskan saya hijrah ke kampung dengan resiko saya berbalik ke titik nol. Saya di kampung saya cuma penduduknya 5 orang, Pak, di Hamka, di atas Hamka itu, Pompes Hamka. Dengan penduduk 5 orang, 3 yang sudah di atas 70 tahun. Saya 48 tahun. Kami cuma berdua perempuan. Saya sudah berusaha mengajak masyarakat karena saya backgroundnya pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada di tempat kita. Sampai saya dibantu Dinas Perkebunan Tinggi, bibit itu lebih dari 1000 batang. Saya sudah lakukan, saya cerita, saya lakukan, saya contohkan. Tapi bagi masyarakat kita, mereka tidak mau mengikuti proses karena itulah kata mereka. Tapi saya tetap kerjakan, saya tetap contohkan. Alhamdulillah apa yang saya tanam
udah berbuah, baru mereka mau mengikuti. Itu prinsip mindset orang di kampung, karena dia pikir itu lama. Padahal kita kan bisa dari tanaman perkebunan ditambah tanaman palija yang untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Terus sekarang baru mulai Pak. Nah akhirnya saya minta lagi ke dinas perkebunan, kehutanan dimiliki. Pak, saya minta lagi sampai kebun saya dicek dari Jakarta, benar nggak nih kamu tanam? Mereka datang ke kebun saya. Alhamdulillah benar ditanam dan udah besar. Saya tunjukkan dengan ilmu, jadi tidak dengan otodidak. Kalau orang kampung kita nih Pak, punya lahan misalnya 500, semua masuk di situ, tidak memikirkan jarak tanamnya. Tiba-tiba dengan hasil yang tidak maksimal, mereka bilang, oh nih kurang pupuk nih, tambah lagi pupuk. Akhirnya tanahnya kan besar. Saya kasih tahu ibu, cara menanam ini ada jarak tanam. Contohnya, kayak kita makan satu piring berlima dengan satu piring berempat. Pasti kan lebih kenyang berempat. Makanya alpukat saya, satunya ada yang beratnya 8 on. Saya contohkan Pak, ini alpukat saya jadi ibu, kamu pakai apa? Ini saya memanfaatkan pupuk organik yang ada di sekitar kita. Jangan berpikir ini mahal. Nggak terbagi ada waktu, nggak terbagi. Ada bu, pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita, yang harusnya dibuang dibikin kompos. Ini ibu bisa pakai. Saya bekerja juga sama dengan Daniel dengan Bios 44. Saya ajarin sama petani di sana ini seperti ini. Dia lihat alpukat saya 1,5 tahun udah 3 meter. Benar nih? Iya nih. Itu salah satu Pak di bidang pertanian. Nah saya lihat juga Bapak semua mungkin tahu meninjau itu kan indah, tapi sekarang tidak sesuai dengan namanya karena sudah terjadi pencemaran yang luar biasa. Kalau saya bisa menginformasikan ke Bapak, satu meninjau itu, satu danau itu udah 2.000 karamba yang ada sekeliling danau. Saya negeri meninjau, saya tahu sendiri, saya tahu persis keadaan danau meninjau. Saya bicara sama walinya, gimana nih Pak solusinya? Kalau enggak nanti kita dimurkai sama Allah karena kita perusak alam. Oh iya kita fokus ke yayasan. Iya, maksudnya ceritanya seperti itu. Maksudnya kan dari ini Pak, nanti kita kan saya mengenalkan saya dari yayasan. Kan tujuan kita kan mengangkat harga hidup masyarakat. Tapi kita kasih pemahaman dulu masyarakat. Apa nih tujuan saya? Dengan siapa saya bekerja? Nanti kan masyarakat, oh iya ini benar nih, ini bisa nih kita kerjakan. Seperti itu. Ini saya dari mana? Saya katanya dari yayasan, karena saya dikenalkan sama Pak Jamal. Jadi disitulah yayasan Bapak tujuan untuk mengangkat hidup masyarakat. Yang terjadi di situ apa itu? Ya, kita fokus dengan itu untuk mengenalkan ke orang. Oh ini kamu dari mana? Saya benderanya yayasan. Yayasan yang PLA itu Pak, yang PLA. Maksudnya seperti itu Pak. Keadaan di sana, masalah di sana, ini ada jalan keluarnya loh. Dari mana kamu? Saya dari yayasan. Yayasan YBRF. Masyarakat kan lebih jadi oh ya. Terus gimana salahnya? Gimana solusinya? Pak kami bisa mengikuti. Awak mesti memberikan contoh kan Pak? Biar orang yakin dan percaya. Contoh dengan pelatihan ada teman saya yang sebagai pelatihnya yang ahli yang pakar. Jadi bukan coba-coba. Dari mana? Dari yayasan. Kan Bapak gitu kan? Ada bimteknya. Ini usaha, ini bimteknya dari hulu ke hilir. Ini pemasarannya. Ini mana? Ini pengolahan. Dari mana? Yayasan. Seperti itu Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi saya menceritakan itu ke Mas Sabiar karena saya anak negeri, keresahan di sana, ekonomi di sana itu seperti itu. Nah mudah-mudahan
dengan saya dikenal dengan Bapak Camat, Allah memberikan jalan untuk saya dan masyarakat sekitar Danau Manunggal. Dan saya berterima kasih saya karena berkesempatan di YBR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati memberikan ide-ide yang berhasil dengan pengalaman yang luar biasa. Baik, saya ingin juga sedikit memperjelas nama yayasan ini. Karena saya dengan beberapa orang di bawah pimpinan Pak Ridwan ketika itu merumuskan Yayasan Bina Anak Rantau. Ini didirikan semangatnya dari rantau dari Jakarta dan juga luar Jakarta, ingin membina anak-anak menakan kita yang ada di Minangkabau. Minangkabau diwakilkan kepada anak. Tapi ketika ingat bahwa orang Minang ini bukan hanya di Minangkabau, tapi juga di tempat lain. Orang rantau tidak sukses semua, ada juga yang tidak sukses. Karena itu nama yayasannya Yayasan Bina Anak di Minangkabau, dan orang rantau yang orang Minang yang rantau. Tadi dipendekkan atau dispesifikkan menjadi Yayasan Bina Anak Rantau. YBRR. Nampaknya memang YBRR. Mas Hamo mau menjadi. Mula memang ada agak pesimis, ada yang pesimis. Maaf, sehingga yang agak pesimis itu sudah mengundurkan diri. Tapi ketika dorongan dari Pak Ridwan, Pak Sidoarjo, dari Pak Yos, dia semangat Pak Andis, dan kawan-kawan, terutama dari Bu Gundur Lady, yayasannya tetap jalan, bergerak. Apa melihat belakang, dia ke depan terus. Dan kita yakin betul bahwa ke depan yayasan ini akan tetap jalan dengan semangat dan tetap yakin. Siapa yang tahu? Terakhir kita minta sambutan penutup dari Pak. Kita silakan Prof. Dan dari Prof ini silakan Prof. Terakhir Di Solo. Terima kasih. Tadi saya dengar ada ingin menekan praktek kesehatan. Ya dari ya. Iya, kesehatan. Kalau boleh saya berperan, saya kan punya stikes seperti ibu kesehatan, begitu yayasan. Jadi saya siap untuk membantu itu. Seperti itu. Tenaganya, alatnya saya punya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Salman, kami selalu dan sebelum sebentar, halo dari Agus Wanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati pembina pengawas dari Yayasan Ranah Rantau. Ranah Rantau, Bapak dan Ibu, Pak Prof, Pak Dokter, Bapak yang hadir yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Agus Wadi. Tadi disampaikan saya adik kandung dari Abdis. Iya, benar asli Pak Wadi. Ya, kedua ya. Sama saya hormati Pak Gatot. Saya biasa panggil ketua saya. Kita sering bertemu dengan beliau terkait dengan serta saya baru hari ini diundang hadir terkait dengan yayasan ini. Tadi akan disampaikan Pak Ketua dan Pak Datuk tadi bahwa yayasan ini dalam rangka berkontribusi membangun nagari yang ada di Rantau dan ada yang di Minang. Artinya lebih spesifik Minang dulu kan ya, baru
Nah, dari apa yang dipaparkan Pak Ketua tadi, bahwa persoalan ekonomi, pengangguran, dan sebagainya, SDM, bahwa di Kota Padang khususnya, atau di Sumatera Barat pada umumnya, ada beberapa komunitas. Artinya bukan hanya orang Minang saja yang ada di Kota Padang. Ada suku Jawa, ada suku macam-macam suku, sangat nasional. Itu juga Sumatera Barat. Artinya yang membangun itu tidak, menurut saya Pak ya, tidak hanya kita berharap pada orang Minang saja, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan antara masyarakat Minang ya dengan masyarakat yang ada di Sumatera Barat ya. Kebetulan saya ketua masyarakat Aceh Sumatera Barat. Ada ribuan masyarakat Aceh di Sumatera Barat. Ada juga masyarakat Jawa. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan ya, membangun Kota Padang, membangun Sumatera Barat dengan menghimpun potensi SDM yang ada. Jadi maaf dalam tanda petik ya, tidak hanya kita orang Minang saja berpikir, tapi bagaimana kita mengajak orang Jawa, orang Aceh, orang Sulawesi yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Kota Padang, untuk bersama-sama untuk membangun itu, ya. Karena tadi ada persoalan tenaga kerja, pengangguran, pengetahuan dan sebagainya. Artinya tidak kita 100% orang ini. Semua berkontribusi untuk terjadinya apa yang dicemaskan oleh Pak Ketua tadi. Saya pikir sebaiknya kita juga merangkul komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang. Bersama-sama kita membangun negeri ini. Kalau hanya kita terang saja berpikir tidak dilibatkan masyarakat itu, saya pikir masih pincang. Tapi kalau semuanya ikut berpikir bagaimana juga orang Aceh ada di rantau ini berpikir bagaimana ekonominya bagus. Orang Jawa yang ada di Sumatera Barat ini juga harus, menurut saya harus kita kolaborasi. Ini saran saja. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya orang Minang, jadi ketua komunitas Aceh. Terakhir Pak Sekjen, Pak Nas. Nas, ya, boleh. Jangan banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha bikum basir. Syukur alhamdulillah kita aturkan keberhadiran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah sehingga para tokoh masyarakat baik di ranah maupun di rantau sudah bertemu. Ambo tahun lalu sudah pernah ketemu dengan kantor Pak Sofrial dan membawa berita bahwa yayasan ini sudah mulai terbit Menkumhamnya tanggal 18 Agustus 2022. Beliau adalah pembina dari Yayasan Bina Ranah Rantau. Makanya sengaja Ambo datang untuk menyampaikan. Sehingga kami dijamu makan nasi goreng di kantor dengan Pak Marsis, Pak Lisra. Bukan nasi goreng. Nasi lama. Alhamdulillah Pak Sofyan tadi, kami dengan berupaya supaya yayasan ini tetap hidup jalan terus, selalu membuka Zoom setiap hari Selasa untuk menyemangati kawan-kawan. Kadang-kadang hanya muncul hanya dua orang gitu ya. Tapi kita tetap eksis. Kadang-kadang di antara pengurus itu
ada yang tidak mampu untuk Zoom karena membukanya susah. Itu masalahnya. Kita bermasalah dengan itu, Pak. Jadi kita tunggu-tunggu, Amba sebagai hostnya itu selalu buka Zoom. Tiap hari Selasa kita Zoom ya, satu orang muncul. Sudah ada tunggu-tunggu sampai pukul 10 lah. Nah, jadi tidak semua kita itu yang mampu untuk Zoom itu. Kadang-kadang kita maklumi bahwa kita itu dengan teknologi masih. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim, ya, kita tanggapi. Kenapa kita ini sudah tua-tua kok masih mau? Kan udah mau mati. Tetapi seringat dengan ayat yang tadi, Pak. Hai orang-orang yang benar, hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah engkau lakukan. Jadi memperhatikan itu apakah kita sudah sempurna atau belum apa yang kita lakukan. Dan hendaklah kau bertakwa lagi kepada Allah. Sungguh Allah Maha Tahu, Maha Mengetahui dan memberikan kabar kepada kita. Jadi kita tidak bisa berhenti di sini, Pak. Setelah pensiun, kita akan tetap membina, melihat sanak saudara kita yang masih terpapar ke mana? Yang akar rumput itu tidak ada yang memperhatikan, baik di ranah maupun di rantau. Kalau di orang-orang ranah ini merantau, dia tidak ada mamanya. Siapa mamanya? Ada organisasi IKE, ada Gemumina, pernah tak menjamah orang-orang yang ada di akar rumput yang tinggal di emperan toko? Tak pernah ada. Kita melihat seperti itu. Jadi kalau kita tidak melihat ke sana, Pak, kita tidak muncul pemikiran untuk membina yayasan bina ranah-rantau itu tidak akan ada, karena kita jiwanya itu adalah jiwa pendidik. Amba itu adalah guru SMA terakhir jadi pengawas. Jadi cekal bakal itulah yang kami tumbuhkan supaya generasi ini kita didik, kita bina, kemudian dia bisa bisa berupaya sendiri. Kalau mengharapkan bantuan dari orang itu tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu kita bersama-sama. Ya kalau membuat Pak kuliah di Padang, supaya Bapak tahu ya, tinggal aja di masjid, Pak, di Masjid Babu Salam. Sekarang coba Pak, Mama Kerawi keliling. Dari itu kan biaya kuliah bisa. Kalau kita mau itu bisa. Sehingga apa bisa jadi guru SMA, bisa mengambil S2 sambil kuliah, sambil mengajar, dan bisa jadi pengawas. Itu Pak. Jadi berangkat dari itulah kita melihat semua orang yang ada di Jawa itu bisa. Nah, kemudian kita kemarin menyaksikan Yayasan Muslimah mengadakan pelatihan yang kerjasama dengan Yayasan Bina Ranah Rantau. Itu ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya apa-apa, punya semangat yang kuat, dan dia bisa punya brand sendiri, Pak, untuk hidup menghidupi keluarga. Itulah dasar kami mendorong sanak saudara kita baik di ranah maupun di rantau, kita memperhatikan. Itu dasarnya. Nah, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kairunas. Kairunas artinya sebagai manusia. Saya jawab sedikit. Pak Kairunas tidak, tapi yang dari Pak Gus Wandi, bahwa beliau tadi menyarankan bukan jangan hanya orang minum saja yang bina. Ini sebetulnya dari awal niatnya adalah bina ranah rantau. Ranah itu daerah di Minangkabau yang teritorialnya siapapun yang ada di Minangkabau ini itu akan tetap jadi sasaran pembinaan. Sesudah itu baru ke 2 yang seperti. Jadi sesuai dengan pendapat Pak Hendy bahwa Yayasan Bina Ranah Bina memang membina umat. Terakhir kita minta pada Pak Datuk ini Ibu Bapak orang yang sangat rendah hati. Rendah hatinya begini, ini salah satu contoh kecil saja. Saya pada kenal beliau itu di Tapan.
Saya manggil ketua sekali, 2 kali dibiarkan. Yang ketiga, ya, jangan panggil saya ketua, saya kan adik. Jadi saya tak rela lagi dipanggil ketua, panggil adik. Jadi, sejak itu saya panggil nama, kalau tidak panggil nama, ditegur. Jadi terendah hati. Silakan Pak Datuk. Terima kasih. Tadi ada semacam kekhawatiran dari beliau itu ya. Jadi perlu untuk bisa menjadi kekhawatiran. Kamu pernah diundang acara IABF Indonesia Islamic Business Forum, presidennya Epi Trigono. Itu cuma semangatnya sama, dah. Semangatnya sama, cuma mungkin langkahnya berbeda. Langkah dari Indonesia Islamic Business Forum itu lebih fokus kepada untuk melahirkan dalam bentuk usaha. Ya, dari awal sampai kini kalau tidak salah punya anggota sekitar 60 kurang. Sudah banyak yang sukses, atau yang telah punya penghasilan. Kalau jadi omset, sudah sampai omsetnya, ada yang 100 miliar. Semua berdiri lebih kurang sekitar kata ulang tahun yang ke-7 balik. Mungkin izin nanti ketua kalau bisa untuk bisa berdiskusi dengan beliau, ya kan? Apa kiat yang beliau lakukan untuk bisa sukses? Itu untuk menjawab persoalan yang berhubungan dengan sama yang punya, ya kan? Sama semangat untuk menjawab persoalan umat. Alhamdulillah banyak mimpi kita itu pengusaha yang andal. Banyak juga. Kalau Pak Bin Rumah itu enggak, kalau untuk tingkat nasional asing. Cuma dengan itu tadi untuk menjawab persoalan umat bila hadir bersama-sama kelompoknya, alhamdulillah luar biasa. Nanti coba bisa kontak personnya, kalau bisa minta waktunya kita diskusi, ya kan? Bahalo artinya minta kiat-kiatnya, mudah-mudahan bisa sebagai referensi untuk Yayasan Bina Ranah Rantau. Luar biasa Allah hadir anggotanya hari masalah lebih kurang 20 ya, ada sekitar 60.000. Iya. Iya, anggota. Kalau anggota kan nampak. Ya kan, Pak Epi. Hari itu menghadirkan beliau sebagai narasumber waktu di TEK anggota DPP. Morgan beliau. Ya. Nah, 2 miliar utang 6 bulan lunas. 60 miliar utang 2 bulan lunas. Apa aja loh itu? Nah, itu. Jadi itu menjawab contoh Buya tadi, ya kan? Itu menjawab contoh Buya. Jadi kalau hari ini itu bagi Cik Buya, Allah itu lebih suka pada mukmin yang kuat, pada mukmin yang lemah. Kan gitu. Jadi kalau hari ini mau cerita tentang bagaimana umat ke depan, tentu kita sebagai orang yang penguat itu lebih kuat dulu. Lebih kuat dulu, gitu. Beda nih. Awak penguat tapi lemah. Jangan pesimis. Ya. Jadi kalau beliau atlet telah bergabung di WWF, nah coba sampai kan bisa. Nah, satu persatu. Kamu hari itu diundang hadir di Lampung. Datang mau berbaras beliau, mengundang beliau sebagai narasumber. Luar biasa. Pengakuan dari beliau, utang 60 miliar dalam waktu 2 bulan lunas. Tak bayang lah, saudara. Itu ketua Biko minta waktu beliau untuk menganggap beliau bisa buat diskusi. Itu salah satu langkah yang aku menjadi khawatir dari Buya. Ya Buya.
sebenarnya mau dah khawatir. Enggak maksudnya itu ya dakwahnya. Tapi baca Ya. Ya, jadi gitu. Kekhawatiran itu merupakan cabut ya. Tadi kan Buya khawatir, ya kan? Nanti mana tuh boleh mana menurut gitu. Akan buat satu kekhawatiran. Sudah tuh sumber dana terima. Apa yang kita lakukan, ya kan? Mau jawe ke beliau. Epi Trigono dalam waktu 2 bulan bisa menjuta 62 miliar. Kemudian itu dia salah satu untuk bagaimana mengatakan riba ya. Dia ada riba, hijrah. Nah, keluarga Sofia. Mudah-mudahan orang ini bisa selesai dalam sertifikat. Terima kasih. Ya, Pak. Terakhir ini kita minta penutup dari Pak Konseptor kita. Persilakan Pak Ridwan. Saya cuma ingin menambahkan saja, apapun masukan hari ini adalah ujian yang terpendam, yang perlu kita cari. Apapun masukan hari ini tetap menjadi perhatian prioritas kita bersama. Masalah sosialisasi betul, itu tidak boleh dikatakan. Kami sudah menyiapkan web. Bagaimana kita melihat? Kalau ada kerjaan, nah kerjaan inilah itu gitu loh. Kita sudah ada kerjaan di Solo. Sekarang Pak, di sana minta terus Pak. Saya cari tahu. Mau berapapun, asal ada uang, kalau antum ambil. Kita gak ada masalah Pak. Prioritas pun udah murah meriah Pak sana. Nah, kami ada rencana Pak ini di bawah sudah ada kita di bicara Ibu Awi ya ada bicaranya. Kita mau ada acara saya tentu ini kita bicara dulu nanti Pak beliau Dina karena dari sini itu beliaulah yang terlibatkan. Ada rencana Pak. Sebenarnya rencananya hari ini besok, tapi ke depannya kita harapkan nanti Bapak hadir, saya nanti promosi kita dengan yayasan ini ada bagian dari ranah rantau yang membina bangsa dan negara sendiri, terutama bangsa. Saya kira itu Pak. Jadi ayam itu sudah ada. Tapi pamit dulu beliau, karena beliau ada berarti tokoh kan. Terima kasih sekali lagi. Ada yang kurang sopan dari kami, dari para pengurus yang disampaikan hari ini. Mohon maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah ke kampung dan semua seperti emas yang akan kita kenal dan kita gunakan dengan sebaik-baik. Terakhir saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi dari yang kecil-kecilnya bisa sampai yang besar-besar. Semoga Yayasan Bina Ranah dan Kaum Jaya masa yang akan datang. Nasrullah, Fathul Qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan. Kita foto bersama. Siap-siap.